Lalu bagaimana kondisi jalan tol di sejumlah wilayah? Kita akan bergabung dengan reporter Agus Saptono yang berada di Boyolali dan juga Nagrek. Ada Suhendar, namun kita akan menyapa Agus Saptono dulu bagaimana persiapan tol fungsional di Jogja Solo jelang pembukaannya besok. Silakan Agus. Dan juga pemirsa, perlu kami kabarkan bahwa kemarin pihak Jasa Marga telah mengecek tol Jogja Solo yang akan difungsikan, yaitu akan menjadi jalur fungsional untuk arus mudik Lebaran tahun 2023 ini. Dan jalur fungsional ini jaraknya hanya 6 km, yaitu diawali dari sini, dari exit tol ataupun gerbang tol Colomadu hingga 6 km mencapai wilayah sawit di Boyolali atau tepatnya di Desa Kataguan, di mana nanti jalur fungsional ini akan digunakan sebagai jalur arus mudik yang dipergunakan hanya khusus untuk mobil kecil ataupun mobil pribadi. Sedangkan akan dibuka mulai tanggal 15 ataupun hari Sabtu besok hingga tanggal 24 April. Ini dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 17 sore. Sementara nanti juga digunakan untuk arus balik pada tanggal 25 hingga tanggal 1 Mei juga akan difungsikan sebagai jalur arus balik pada Lebaran tahun 2023 ini. Sementara pihak Jasa Marga sendiri sudah memastikan bahwa jalur ini sudah siap untuk dipergunakan sebagai jalur fungsional untuk Lebaran tahun 2023 ini. Rute nanti yang akan masuk ataupun yang pemudik yang akan melewati jalur fungsional ini perlu kami gambarkan bahwa pemudik ataupun pengendara besok setelah keluar dari gerbang tol Colomadu, jalur tol Solongawi ini keluar langsung memasuki jalur fungsional sepanjang 6 km. Setelah itu keluar menuju ke jalan Solo Jogja sepanjang 800 meter sudah menemui jalan Solo Jogja, di mana jalur fungsional ini difungsikan untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang berada di wilayah Kartasura, di mana di wilayah Kartasura setiap arus mudik maupun setiap Lebaran terjadi penumpukan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Begitu, Sinta. Agus, apakah Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi jalur fungsional ini, mengingat jalur ini sebenarnya masih dalam perbaikan begitu. Bagaimana kondisinya saat ini dan apakah sudah siap untuk menjadi lajur bagi para pemudik untuk pada saat arus mudik nanti? Ya, Sita, perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin saya bersama Jasa Marga juga sudah melewati ataupun ikut mengecek jalur fungsional ini, bahwa jalur fungsional ini masih jalur tol ini masih taraf pembangunan, namun di sisi sebelah kanan ataupun sebelah barat itu sudah bisa difungsikan ataupun pengerasannya sudah selesai hingga 6 km yang akan digunakan untuk jalur fungsional. Sementara pihak Jasa Marga sendiri juga sudah memasang beberapa rambu lalu lintas ataupun petunjuk kepada petunjuk lalu lintas agar para pengguna jalan nanti tidak tersesat ataupun tidak mengalami gangguan saat berada di jalur fungsional ini, seperti rambu-rambu lalu lintas seperti tolo-tolo, pembatas jalan, dan juga call center untuk apabila terjadi gangguan nanti di dalam jalur fungsional ini. Sinta. Agus, apakah Anda dapat memberikan sekali lagi update kapan puncak arus mudik di lokasi Anda berada? Ya,
dari pihak kepolisian sendiri bahwa puncak arus mudik itu diperkirakan nanti H-2 atau tepatnya di tanggal 18 ataupun 19 itu sudah menjadi puncak arus mudik di jalur fungsional ini, Sinta. Baik, dari Boyolali, Jawa Tengah, saya akan menyapa Nagrek. Ada Suhendar di sana. Suhendar, bagaimana kondisi saat ini di sana persiapan menjelang mudik? Ya, terima kasih Cinta dan pemirsa TV1. Dapat saya kabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Sidawolong, Nagrek, Kabupaten Bandung Barat. Hingga H-7 ini arus lalu lintas masih terlihat lengang. Beberapa kendaraan saja yang melewati kawasan Nagrek ini, dan itu pun didominasi oleh mobil besar seperti bis dan truk. Hari ini adalah hari pertama libur sekolah untuk anak-anak. Diperkirakan kawasan Nagrek ini arus lalu lintas akan mengalami kenaikan. Dan diperkirakan untuk puncak arus lalu lintas yang melintas Nagrek ini pada tanggal 19, 20, dan 21 April mendatang. Satlantas Polresta Bandung untuk mengantisipasi kemacetan akan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan mengalihkan arus ke daerah Leles, Garut, Kabupaten Garut. Demikian, Cinta. Apakah ada sejumlah persiapan khusus dilakukan untuk menyambut mudik lebaran tahun ini, Suhendar? Yes, baik Cinta. Untuk persiapan khusus di kawasan Nagrek Kabupaten Bandung ini, jajaran Polresta Bandung bekerja sama dengan TNI menurunkan sedikitnya 1.400 personil, 900 personil dari Polri, dan 500 personil dari TNI. Selain itu, ada 2 buah pos pemantau kemacetan di sini, yaitu di kawasan Cileunyi dan Nagrek. Adapun untuk kondisi jalan untuk kawasan Nagrek ini sudah diperbaiki dan layak untuk dilaksanakan mudik lebaran ini. Demikian, Cinta. Baik, terima kasih atas laporan arus mudik, persiapan arus mudik 2023. Ada Nagrek, ada Suhendar di Nagrek, dan juga ada Agus Saptono yang berada di Boyolali, Jawa Tengah.